Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Dorusi Pribadi dengan NIM 2022-19041. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun juga meresume materi-materi yang telah dipelajari pada manajemen teknik kali ini. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu manajemen. Yang dimana manajemen sendiri merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya. Nah, jadi mengapa kita penting untuk mempelajari mata kuliah manajemen teknik? Karena itu dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi, produktivitas, dan juga inovasi. Baik, kemudian dari tujuan presentasi kali ini yaitu merupakan gambaran konsep manajemen melalui teori dan studi kasus yang nyata. Nah, jadi kemudian masuk ke materi pertama yaitu ada planning dan juga kaitannya dengan manajemen. Nah, di definisinya merupakan proses menetapkan tujuan, strategi, dan juga tindakan untuk mencapainya. Nah, penting dari mempelajari planning dalam manajemen yaitu berguna untuk menentukan arah organisasi dan juga mengurangi risiko. Studi kasusnya itu ada di perusahaan Apple dan juga Inc. yang dimana mereka mempunyai masalah yaitu adalah pasar teknologi yang kompetitif. Kemudian dari solusi dari masalah tersebut ada solusinya yaitu adalah strategi inovasi produk seperti iPhone. Kemudian di materi kedua yaitu ada operasionalisasi dan kaitannya dengan manajemen teknik. Nah, definisinya yaitu mengubah rencana strategis menjadi aktivitas harian. Nah, di dalam manajemen tekniknya yaitu menggunakan teknologi dan juga metode untuk efisiensi dengan studi kasus Toyota, yang dimana masalahnya itu adalah pemborosan produksi, solusinya lean manufacturing dan juga just in time. Di materi ketiga yaitu ada staffing dan kaitannya dengan manajemen teknik. Definisi dari staffing yaitu adalah merekrut, melatih, serta mengelola tenaga kerja. Kaitannya dengan manajemen teknik yaitu ada memastikan tenaga kerja itu kompeten. Di contoh studi kasus dari materi ini yaitu ada di perusahaan Google, yang dimana mereka mempunyai masalah yaitu adalah kebutuhan talenta inovasi. Solusinya yaitu adalah melakukan rekrutmen berbasis inovasi. Kemudian di materi keempat yaitu adalah organizing dan juga change management. Dengan definisinya yaitu adalah mengorganisasikan sumber daya untuk mendukung perubahan. Kaitannya dengan manajemen yaitu adalah dapat membantu adaptasi terhadap dinamika pasar. Nah, contoh studi kasusnya yaitu ada perusahaan Nokia, yang dimana mereka mempunyai masalah yaitu adanya penurunan di pasar ponsel. Kemudian solusi yang diambil yaitu mereka fokus ke layanan jaringan 5G. Kemudian di materi berikutnya itu adalah change management matrix. Nah, jadi di sini change management matrix itu mempunyai dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan juga kondisi sesudah. Nah, di sini mengambil satu contoh kasus yang dimana sebelum perubahan perusahaan mereka yaitu adalah strukturnya hierarkis, minim inovasi, dan juga prosesnya lambat. Nah, sesudah perubahan perusahaan mereka menjadi strukturnya itu fleksibel, inovasinya tinggi, dan juga prosesnya itu responsif. Contoh kasusnya yaitu ada di perusahaan Microsoft, transformasi ke layanan cloud seperti Azure. Kemudian di materi berikutnya yaitu adalah kendali dan komunikasi dalam manajemen. Kendali sendiri merupakan memastikan aktivitas itu sesuai rencana dan komunikasi merupakan alat utama koordinasi tugas. Studi kasusnya di perusahaan Amazon, yang dimana di sini Amazon sendiri merupakan sistem pelacakan logistik dan juga komunikasi internal. Kemudian ada decision making dalam manajemen. Definisi decision making merupakan yaitu adalah proses memilih solusi terbaik dan juga dari berbagai alternatif. Pentingnya dari decision making yaitu kita dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi sebuah tantangan. Di studi kasusnya yaitu ada di perusahaan Netflix yang dimana mereka itu mempunyai masalah penurunan pelanggan DVD. Yang
Kemudian solusi yang diambil dia itu beralih ke layanan streaming. Kemudian ada strategi manajemen dan pengembangan industri. Definisinya penyusunan strategi untuk keberlanjutan bisnis. Contoh studi kasusnya yaitu ada perusahaan Starbucks yang memiliki masalah yaitu adalah kebutuhan ekspansi global. Solusinya mereka lokalisasi menu dan juga pengalaman pelanggan. Kemudian ada materi balance scorecard dan manajemen kinerja. Balance scorecard sendiri merupakan perspektif keuangan pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan juga pertumbuhan. Studi kasusnya di PT Telkom Indonesia, yaitu dia ini mengukur kinerja berdasarkan keempat perspektif. Kemudian ada pengetahuan dasar bisnis dan tokoh inspiratif. Dasar bisnis merupakan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan. Studi kasusnya yaitu ada Jeff Bezos. Amazon dari toko buku online menjadi raksasa e-commerce global dunia. Kemudian di sini ada definisi prinsip moral sebagai pedoman bisnisnya. Studi kasusnya ada di perusahaan Volkswagen. Masalahnya yaitu dia itu manipulasi data emisi. Solusinya yaitu restrukturisasi, manajemen, dan juga etika. Kemudian di sini sudah tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pembelajaran manajemen teknik merupakan manajemen teknik sendiri itu adalah penting yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian untuk mencapai suatu tujuan. Nah, elemen manajemen ini saling mendukung untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Kata penutupnya, mungkin manajemen teknik ini bukan hanya tentang teori, tetapi bagaimana kita dapat menerapkan dalam situasi nyata untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berdampak. Dengan memahami konsep-konsep dasarnya dan mempelajari pengalaman dari berbagai perusahaan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi saya dan juga teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinju kalau cok melani anjing kamu.